Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke dalam pembahasan tentang konsep. Jadi masih ada kaitannya dengan subgroup. Terakhir yang kita bahas tentang subgroup. Nah, ini lanjutannya. Yang pertama nih. Jadi pendefinisian koset gitu ya. Koset itu sangat berkaitan dengan materi subgrup normal dan grup faktor. Nah, materi subgrup normal dan grup faktor ini akan kita pelajari setelah ini gitu ya. Jadi sebelum memasuki dua materi ini, koset adalah hal yang sangat eh, penting gitu untuk dibahas. Nah, definisi koset ini muncul dalam proses pembentukan grup faktor dengan bermodalkan suatu grup dan suatu subgrupnya. Jadi ada grup, ada subgrupnya. Misalkan diberikan grup G dan subgrup H ya yang ada di dalam grup G ya. Jadi subgrupnya itu subgrup dari G, bukan subgrupnya orang lain. Kita punya grup G, di dalam G itu ada subgrupnya. Nah, dengan bermodalkan dua benda lah ya, dua hal tersebut, kita dapat membentuk suatu grup baru gitu ya. Nah, sebelumnya ingat kembali bahwa untuk membentuk grup, bahan yang diperlukan itu ada dua, yaitu bahwa himpunannya itu tidak boleh kosong, dan operasi biner yang didefinisikan pada himpunan tersebut. Jadi modal membentuk grup itu adanya operasi dan dia tidak boleh merupakan himpunan yang kosong. Nah, salah satu ide yang bisa digunakan dalam membuat suatu himpunan baru ya dengan bermodalkan grup dan subgrup tersebut itu dengan cara membuat partisi himpunan G dengan menggunakan suatu relasi ekuivalensi. Jadi suatu relasi ekuivalensi. Dengan demikian, kita akan memperoleh suatu partisi dari G, di mana isinya itu adalah himpunan semua kelas ekuivalensi. Nah, dengan menggunakan ide tersebut, kita bisa melakukan hal berikut, seperti misalkan diberikan grup G dengan operasi biner bintang dan subgrup H yang ada di dalam G, tentu saja operasinya yang sama dengan yang berlaku dengan G ya. Nah, pada himpunan G didefinisikan relasi seperti ini ya dan relasi L. Jadi relasi R dan relasi L. Ya, jadi soalnya kalau ini adalah right, ini left ya, ini kanan, ini kiri. Nah, itu untuk setiap X Y di G didefinisikan seperti ini. X relasi R yaitu didefinisikan dan hanya jika X bintang Y inverse anggota dari H. Dan relasi L-nya X berelasi L dengan Y jika Y inverse bintang X itu ada di H juga. Nah, di sini dapat dibuktikan bahwa relasi R itu merupakan suatu relasi ekuivalensi di G. Nah, jadi yang perlu ditunjukkan adalah yang pertama, suatu relasi disebut relasi ekuivalensi apabila dia bersifat untuk setiap X yang ada di G, X berelasi dengan dirinya sendiri. Ya, artinya X berelasi dengan dirinya sendiri dalam hal ini. Artinya, kalau saya punya yang tadi ya, tadi kan definisinya X bintang Y inverse ya. Berarti, nah coba kita buka bambu dulu. Oke, ya. Nah, X berelasi dengan X. Nah, ini tuh eh, relasinya itu didefinisikan tergantung dengan apa yang didefinisikan pada himpunan yang tadi. Nah, kalau tadi kita lihat bahwa relasi yang didefinisikannya itu ini. X berelasi R dengan Y kalau X bintang Y inverse ada di H. Artinya, ini adalah X bintang ada di H. Gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk setiap X, Y di Y, kalau X berelasi dengan Y, dengan relasi R, maka Y berelasi dengan X gitu. Jadi sifatnya simetris. Jadi kalau saya punya jika X dengan Y, maka ini makanya ini. Nah, gitu ya.
Y berelasi dengan X. Artinya, kalau saya punya X bintang Y inverse ada di H, maka harus ditunjukkan bahwa Y bintang X inverse juga ada di H. Itu yang disebut dengan sifat simetris. Kemudian yang terakhir adalah untuk setiap X, Y, Z di G, relasi X yang berelasi R dengan Y dan Y berelasi R dengan Z, maka X berelasi dengan Z. Gitu ya, jadi sifatnya transitif. Jadi kalau saya punya X yang berelasi dengan Y dan Y berelasi dengan Z, maka harus dipunyai bahwa nantinya kita akan punya relasi X dengan Z. Gitu ya. Maaf, ini bukan Z hipoten bilangan bulat. Artinya, kalau berdasarkan contoh yang tadi, definisi relasinya adalah kalau saya punya X, Y bintang ada di H dan Y Z minus Z inverse itu ada di H juga, maka harus ditunjukkan bahwa X bintang Z inverse itu ada di H. Gitu ya. Nah, akibatnya apa dari keadaan relasi ekivalensi pada G? Nah, himpunan G terpartisi menjadi kelas-kelas ekivalensi oleh relasi R. Misalkan A adalah suatu elemen di G, kelas ekivalensi, mohon maaf ini ada typo, ekivalensi yang memuat A adalah nih kelasnya ya. Jadi kalau kelas ekivalensi isinya adalah kalau kelas ekivalensi itu adalah himpunan. Jadi isinya adalah elemen-elemen ya, relasi-relasi ekivalensi. Tapi kalau yang namanya relasi ekivalensi hubungannya yang mengaitkannya gitu ya, itu yang membedakannya. Ini G. Jadi kelas ekivalensi A ya, kelas ekivalensi yang memuat A dengan relasi R itu didefinisikan sebagai himpunan elemen yang isinya adalah elemen-elemen di G dan yang di mana G tersebut berelasi R dengan A. Ya, kalau berdasarkan definisi yang tadi G G bintang A inverse itu harus ada di A. Ya, di sini saya uraikan seperti ini. G bintang A inverse sama dengan H, kemudian masing-masing ruas saya kalikan dengan A, diperoleh G sama dengan HA untuk suatu H di H. Nah, selanjutnya H bintang A, ya, H bintang A, atau biasanya juga kadang si bintangnya tidak ditulis gitu ya, didefinisikan sebagai himpunan yang isinya HA di mana hanya anggota H. Nah, ini ya, atau cukup ditulis HA. Nah, ini disebut dengan koset kanan H dan elemen A disebut representatif dari A. Ya. Nah, ini adalah hal yang penting dan untuk dipahami dan diingat. Kelas ekivalensi X sama dengan kelas ekivalensi Y ya dalam relasi yang sama R jika dan hanya jika X dan Y-nya itu berelasi R. Nah, dengan demikian kita peroleh bahwa HX sama dengan HY jika dan hanya jika X berelasi dengan Y dan jika dan hanya jika X Y inverse anggota H. Tadi sudah kita sepakati bahwa si bintangnya bisa kita hapuskan gitu, jadi tidak ditulis ya. Nah, kemudian hal yang serupa juga didefinisikan untuk yang relasinya L, ya hanya berubah posisinya saja, berubah posisi. Nah, jadi di sini kita akan pertegas kembali tentang definisi dari koset kanan dan koset kiri. Misal diberikan H, H itu adalah subgrup dari G, dan A merupakan elemen G. Himpunan AH, sebentar, himpunan malah sini. Himpunan AH, ya, AH besar itu didefinisikan sebagai himpunan yang isinya bentuk-bentuknya AH, H kecil, di mana H-nya anggota H. Nah, ini disebut koset kiri dari H yang ditentukan oleh A, atau ada juga yang bilang yang memuat A.
Nah, yang kedua, kalau bentuknya sebaliknya nih posisinya, himpunan HA yang isinya adalah HA di mana H itu elemen H, itu disebut dengan koset kanan dari H yang ditentukan oleh A atau yang memuat A, ya. Jadi secara sederhananya kita bisa sebutkan kalau koset kiri itu adalah yang elemen yang kecilnya gitu ya, yang A-nya itu yang di sebelah kiri. Sedangkan koset kanan adalah yang elemen ininya di sebelah kanan, gitu ya. Atau itu bisa diserahkan ke kalian bagaimana mudahnya dalam mengingat nama-nama. Jadi koset kiri, koset kanan gitu. Kalau koset kiri artinya H-nya di kanan, koset kanan H-nya di kiri. Bisa juga seperti itu. Nah, ini contoh ya. Contoh kita buat lebih detail saja. Jadi bagaimana membentuk koset dari suatu subgrup dan grup. Ya, ini saya buat baru saja. Nah, misalkan yang diketahui itu ada suatu grupnya S3. S3. Nah, saya perjelas lagi, S3 itu adalah isinya 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1, 3, 2. Ya, ada 6 elemen ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi S3 ini mempunyai 6 elemen. Nah, kemudian diketahui ada subgrup H yang merupakan subgrup dari S3 yang isinya hanya 1 dan 1, 2. Ya, kalian bisa tunjukkan, bisa buktikan sendiri bahwa H ini merupakan suatu subgrup. Di sini tidak akan saya bahas secara detail karena ini seharusnya sudah pada pembahasan subgrup gitu ya. Jadi tapi kalau kalian ingin memastikan sendiri itu tidak masalah, malah bagusnya dipastikan benar nggak sih si H ini merupakan subgrup dari S3 gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan semua koset kiri dan semua koset kanan, ya, semua koset kiri dan semua koset kanan dari H di S3. Nah, pertama kita akan cari dulu, akan dicari koset kirinya dulu ya, koset kiri H di S3. Ya, artinya kita mau cari semua AH, ya, saya tuliskan kembali di mana elemennya itu AH, di mana H-nya itu elemen H yang ada di S3. Nah, ingat operasi yang berlaku di S3 dan juga H itu adalah operasi komposisi, ya, komposisi. Jadi ini yang A ini adalah karena dimintanya semua koset kiri artinya kita harus si A ini adalah semua elemen yang ada di S3. Ya, A ini adalah semua elemen yang ada di S3. Kita cari H-nya. Nah, H-nya ini semua elemen di H. Nah, artinya kita pasangkan setiap elemen yang ada di S3 dengan H. Jadi yang pertama nih, elemen yang pertama di S3 adalah 1. Jadi saya tulis 1. H-nya itu, nah ini dimasukin. Kan ini A. A-nya adalah elemen subgrupnya. H-nya elemen dari subgrupnya. Nah ini 1 dioperasikan dengan satu lagi nih. Elemen pertama di H adalah 1. Ya, sama dengan atau gini dulu supaya lebih jelas. Yang pertama ini H itu isinya apa gitu kan, kita mau nyari ini nih, isinya ini masih kosong kan, kita mau nyari dulu ini, kita taruh aja dulu, artinya ini H kita harus pasangan dengan setiap elemen yang ada di H besar. Jadi yang pertama 1 kan, elemen yang pertama ini 1 ya, ini tetap 1. Kemudian 1 lagi A-nya masih tetap. Nah, tapi yang satu lagi yang ini yang di sini kita mau cari adalah elemen selanjutnya di H yaitu 1, 2. Nah, 1, 2 dikali 1, 2, 1 dikali 1, 2 tetap 1, 2. Ingat kembali penjumlahan operasi bagaimana mengoperasikan elemen-elemen permutasi yang ada di S2, S3 dan sampai Sn. Gitu ya. Nah, artinya cuma ini nih elemen yang ada di 1H. Jadi sini saya tulis 1 dan 1, 2. Gitu ya. Ini adalah elemen di 1H. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita geser nih. Ini udah habis semuanya nih untuk pasangannya 1.
Sekarang ke sini, 1, 2 sekarang. 1, 2. Nah, pasangkan lagi. Ini kita mau nyari ini isinya apa sih? Nggak usah pakai kurung. Nah, ini isinya apa? Nah, dicari dulu. Pasangkan 1, 2 dengan elemen pertama yang ada di H itu adalah yang ini nih, 1. 1, 2 dikalikan 1. Ini masih 1, 2. Gitu ya. Kemudian, nah ini yang 1, 2 dikali 1, 2. Gitu. 1, 2, 1, 2 itu adalah isinya. Nah, operasinya ingat dari eh, depan ya, dari depan ke belakang. Tapi sebenarnya mau depan ke belakang, belakang ke depan nantinya pada akhirnya akan sama juga ya. Ketika kita sepakati mau yang mana. Di sini saya coba cocokkan dulu supaya nggak bingung ke kaliannya. Di sini saya mulainya dari depan aja ya, mulai dari depan ke belakang. Oke. Nah, dari 1 ke 2 kan? 1 dioperasikan ke 2, ya. Udah stop di sini. Kita cari di sini 2. 2 di mana? Bukan dioperasikan, dipetakan ya. 1 dipetakan ke 2. Nah, terus di sini 2 dipetakan ke 1. Artinya 1 dipetakan ke 1. Udah selesai. Jadi ini hasilnya adalah 1, 2, dan 1. Tuh, ini masih sama ya. Ingat masih karena dalam suatu himpunan posisi itu sama aja mau dia di depan di belakang gitu, tidak jadi himpunan yang berbeda. Jadi ini dan ini adalah satu himpunan yang sama gitu ya. Kemudian kita cari lagi ya, 1, 3 H apa isinya gitu ya. Nah, di sini kita cari dulu 1, 3 dengan 1 sama dengan tetap 1, 3. Nah, 1, 3 dengan 1, 2. Lihat ya, kita mulainya dari 1 nih. 1, 1 ke 3. Terus pindah ke sini. Kan di sini 3 nggak ada, Bu. Ya, di sini 3 itu nggak ada bukan berarti dia tidak ada, tapi artinya di sini 3 ke 3. Jadi kalau ada angkanya tidak ada, berarti dia balik ke dirinya sendiri. Jadi 1 ke 3. Ya. Nah, kemudian yang 2 sekarang. Angka berapa yang belum muncul? Ada 2. Karena di sini nggak ada. Dari sini berarti kita lihatnya 2 ke 2. Ya. Kemudian dari sini 2 ke 1. Artinya artinya 1 ke 3. Maaf, artinya seperti ini. Sebentar saya cek dulu ya. Oke, sebentar ada sedikit. Oke, di sini em, ada sedikit kekeliruan di sini ya. Satu ke 2. Oke. Oh, ini agak ada sedikit salah kali ya. Ini. Jadi ini harusnya seperti ini ya. 1 ke 3. 1 ke 3. Sini 3 ke 3. Artinya 1 ke 3. Kemudian yang belum itu adalah 2. Ya, 2 2 ke 1, 1 ke 3. Gitu kan? Nah, seperti ini ya. Ini 1, 3, 1, 3, 2. Oke. Nah, kemudian selanjutnya elemen yang selanjutnya itu adalah 2, 3 H. Nah, ini kita cek lagi 2, 3. Ini 1 masih 2, 3. Kemudian 2, 3, 1, 2. Nah, ini 2 ke dari 1 ya, 1 ke 1. Ini 1 ke 2. 1 ke 2. Terus 2 ke 3. 3 ke 3. Nah, ini baru ini sudah tertukar. Saya harus cek dulu ini sepertinya operasi yang digunakannya dia mulainya dari belakang. Kalau yang di catatan saya ya. 1, 2. 1 ke 2.
2 ke 2. Artinya 1 ke 2, 1 ke 2, 2 ke 2. Oke, seperti itu ya. Eh, kita buat konsisten dulu saja. Nanti saya coba cek lagi tentang penjumlahannya. Oke, nah ini 23, 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, selanjutnya 1, 3, kemudian 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang ya 1, 2, 3H. 1, 2, 3H. Kita cari 1, 2, 3 masih tetap kalau dikalikan 1. Nah, ini 1, 2, 3 dikalikan dengan 1, 2. 1 ke 2, 1 ke 2, 2 ke 1, kemudian 3 ke 1, 1 ke 1. Gitu. Saya coba cek dulu. Oke, ya sepertinya ini memang ada yang tertukar ya. Cara pengoperasi apa namanya pemposisiannya. 1, 2, 3, ini 1, 2. Oke. Jadi di sini yang saya gunakan yang dari belakang ke depan, kalau ini depan ke belakang. Coba sepertinya yang ini oke, ini juga ada kesalahan slide sepertinya ya. Ini nggak apa-apa kita tukar saja. Jadi kita sepakati saja bahwa yang kita gunakan supaya sama dengan slide, yang kita gunakan operasinya dari belakang ke depan. Ya, supaya seragam juga dengan yang kelas A ya. Nah, jadi saya ubah lagi. Yang H, nih saya revisi ya. Yang H itu isinya adalah 1, 1, 2 gitu ya. Kemudian S3 itu isinya adalah 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1, 3, 2. Oke. Nah, yang satunya masih sama ya. Kalau 1H isinya masih sama, itu adalah 1 dan 1, 2. Kemudian eh, yang kedua 1, 2H. Nah, ini nih kita coba betulkan. Jadi 1, 2 dikalikan 1 sama dengan masih 1, 2. Nah, 1, 2 dengan 1, 2 karena sama ini ya. Tadi masih sama aja sih ya. Kalau 1, 2 sama 1, 2 hasilnya 1 ya. Karena mau dari depan dari belakang dia ininya sama. 1 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 2. Jadi ini isinya adalah sama dengan, saya tulis dulu saja, 1, 2 dan 1. Nah, kemudian yang kedua 1, 3. 1, 3 H. Kita lihat 1, 3 dikali 1 tetap 1, 3. Nah, sekarang 1, 3 dikali 1, 2. Mulainya dari belakang aja. Ya, kita sepakati mulainya dari belakang. Dari 1, ini maaf, 1, ini harusnya 1 ke 2. Ya, terus di depan 2 ke 2 lagi. Karena nggak ada ya, 2 ke 2. Artinya 1 ke 2. Nah, kemudian dari 2, dari sini kita yang belum kan mulainya dari 2 lagi ya. 2 ke 1, 1 ke 3. Artinya 2 ke 3. Seperti ini. Ini 1, 3, 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, ini sudah senada. Kemudian ada angka 2, 3 dikalikan 1 masih tetap. Sebentar saya tulis dulu H-nya. Yang mau kita carikan ini ya. Ini uraiannya 2, 3, 1 itu adalah 2, 3 masih tetap. Kemudian 2, 3 dengan 2, 3 dengan 1, 2. Oke, jadi 1, 2, 1 ke 2, ini 2 ke 3. Maaf, belum.
1 ke 2, 2 ke 3, artinya 1 ke 3. Nah, sekarang kita mulai dari belakang lagi, 3 ke 3, karena nggak ada angkanya kan dari sini 3 ke 2. Gitu. Ya, jadi ini 2, 3, dan 1, 3, 2. Nah, kemudian selanjutnya 2, 3, sekarang 1, 2, 3. 1, 2, 3 diiniin sama H. Kita mau cari elemennya apa saja. Ini adalah 1, 2, 3 dikalikan 1, ini tetap 1, 2, 3. Dan ini 1, 2, 3 dikalikan 1, 2. Sama dengan 1, 2, 3. Kita mulai dari belakang. 1 ke 2 ya. 1 ke 2. Jangan dulu ditulis. Pindah ke depan. 2 ke 3. Ya, 2 ke 3. Jadi 1 ke 3. Oke. Nah, sekarang 3 ke 3. Ini mulai dari 3 kan. Di sini 3 ke 3. Ke depan lagi 3 ke 1. Artinya 3 ke 1. Tutup. Jadinya ya, ini isinya 1, 2, 3. 1, 3. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya 1, 3, 2. H. Isinya apa? Ya. Ini 1, 3, 2. 1. Masih 1, 3, 2. Kemudian 1, 3, 2 dikalikan 1, 2. 1 mulainya nih dari belakang. 1 ke 2. 2 ke 1. Artinya satunya ke 1. Tutup. Ya. Nah, yang kedua. Kita mulai dari 2 ya. 2. 2 ke 1. 1 ke 3. Nah, jadi ini isinya karena ingat bahwa untuk 1 itu tidak apa namanya, tidak ditulis biasanya ya. Jadi 1, 3, 2 dan 2, 3. Oke. Sudah semuanya? Saya rasa. Nah, sekarang artinya semua koset kiri ya, semua koset kiri dari subgrup H di S3 itu adalah ini. Ya, saya kumpulkan. Jadi isinya koset koset kiri, koset koset kiri H di S3 itu adalah yang pertama 1H. Ya, isinya itu ya, saya nggak tulis lagi. Kemudian 1, 2H, isinya seperti itu. 2, 3H. Oke, sini. Sebentar. Karena, perhatikan bahwa 1H dengan 1, 2H itu kan sama. Ya, sama karena 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Ini kan isinya sama ya. Walaupun beda posisi gitu, dia dihitungnya terhadap ini sama. Artinya si 1, 2 sama H ini sama dengan 1H atau bisa ditulis H saja gitu ya. Jadi ini bisa kita tulis 1, kemudian kita cari lagi 1, 3, kita cek lagi apakah ada yang dia elemen-elemennya sama. Nih, sejauh ini tidak ada ya. Jadi artinya yang sama hanya 1, 2 dan 1 gitu. 1H, kemudian 1, 2H saya tidak tulis lagi karena sama. Ini ada 1, 3H, kemudian ada 2, 3H, kemudian ada 1, 2, 3H, 1, 2, 3H, kemudian 1, 3, 2H, gitu ya. Nah, jadi ada 5 koset kiri yang ada H di S3. Nah, untuk koset kanannya dilakukannya serupa, hanya saja posisinya beda. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah, Bu, kan sama aja, kenapa harus dilakukan 2 kali? Secara umum, koset kiri dan koset kanan itu tidak sama. Tapi pada saat kondisi tertentu baru dia bisa sama gitu ya. Kalau kita punya kondisi tertentu dalam grup dan subgrupnya gitu, bisa jadi koset kiri sama dengan koset kanan dan itu ini sedikit apa namanya spoiler aja mungkin ya sedikit spoiler. Kalau saya punya kondisi koset kiri sama dengan koset kanan itu disebut dengan subgrupnya subgrup normal gitu ya. Jadi subgrup normal itu yang kondisinya adalah koset kiri sama dengan koset kanan. Tapi pada saat dia tidak sama, subgrupnya itu ya subgrup biasa saja, tidak disebut dengan subgrup normal. Makanya kenapa koset kiri dan koset kanan bisa berbeda, gitu ya. Nah,
Ini juga ada kesalahan gambar ya. Harusnya tidak ini. Kita coba cari saja yang ini ya. Ya, jadi untuk yang koset kanannya bisa kalian coba cari sendiri yang ini. Yang kanannya dengan cara yang serupa nanti kita bahas pada sesi Zoom. Nah, ini untuk yang ini saya coba kasih yang koset kirinya dulu ya. Nah, ini N-nya isinya kalau H tadi 12, ini 12, 123, 132. Jadi mungkin caranya serupa ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan saya contohkan 132 dengan S3 gitu ya. Maaf. S3-nya nggak saya tulis lagi atau bolehlah saya tulis lagi. S3-nya isinya itu adalah 1, 12, 13, kemudian 23, 132, 123. Ya, nah, posisinya kebalik-balik nggak masalah. Ini isinya 1, 123, dan 132. Nah, oke. Saya akan coba jelaskan untuk yang 132. 132, ya 132, maaf, maaf. 132-nya yang dari sini ya, 132 dengan N. Ya, artinya kita cari, ini isinya apa sih? Artinya 132 dengan 1, 132. Ya, jadi kesemuan anggota N 1, 2, 3. Nah, ini ya, coba. 1 ke 2, 2 ke 3. Ya, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 2. Artinya 1 ke 1. Gitu ya, ini belum selesai. Jadi kita dianggap selesai kalau sudah pindah ke sini. Kemudian selanjutnya 2 ya, karena 1 sudah 2, 2 ke 3, 2 ke 3, ya, 2, 2 ke 3, ini belum selesai, 3 ke 2, 2 lagi. Nah, ini sudah pasti bisa terlihat kalau sudah ada dua elemen yang satu-satu pasti yang ketiganya juga ini gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah 1. Ya, kemudian 132 dengan 132 lagi. Kita coba 1 ke 3, 3 ke 2 artinya ya. Nah, dari 2 nih 2 ke 1, 2 ke 1, 1 ke 3. Gitu ya. Nah, sudah ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini hasilnya isinya adalah 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Ternyata ini sama dengan N sendiri. Gitu ya. Nah, cara mengoperasikannya seperti itu untuk yang permutasi. Jadi silahkan dicoba untuk dibuat detail ya. Nanti saya akan coba tanya satu persatu di sesi Zoom nanti terkait dengan hasil ini ya. Ini jangan dilihat, ini saya salah masukin gambar. Oke. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan sifat koset. Sifat koset diberikan H subgrup dari G dan A itu elemen dari G. Ini sifat koset. Nah, kalau G-nya itu komutatif, maka akan kita peroleh bahwa koset kanan akan sama dengan koset kiri. Ya, koset kanan sama dengan koset kiri. Kemudian EH sama dengan HE. Kalau misalkan kita punya kondisi EH sama dengan HE sama dengan H. Gitu ya. Ini adalah sifat koset. Artinya, kalau kita punya identitas, kosetnya itu dioperasikan dengan identitas, ya dia tidak berubah gitu. Jadi himpunannya dia sendiri, subgrupnya gitu maksud saya. Ya. Nah, kemudian dua subgrup di sini ada kriteria bagaimana dua koset dikatakan sama. Kalau kita review kembali, misalkan ada dua buah matriks gitu ya. Maaf. Jadi misalkan untuk mengecek kesamaan, ingat ada juga di ini ya di matriks. Dua buah matriks itu dikatakan sama apabila setiap entry-nya itu entry yang bersesuaiannya itu sama dan ukurannya sama. Itu dua buah matriks dikatakan sama. Kemudian dua buah himpunan dikatakan sama kalau apa? Kalau semua entry-nya juga sama, dimensinya sama. Gitu ya. Nah, di sini dua koset ya, dua koset dikatakan sama. Tentu saja
dengan mengikuti kaidah himpunan gitu, entry-entrynya sama. Tapi di sini kita bisa melihat ada satu apa namanya, sifat yang bisa dilihat pada saat dua koset itu sama. Jadi dua koset itu sama, tentu saja samanya itu di sininya ya. Kalau dipadanannya dengan kiri-kiri lagi, kanan-kanan lagi. Yang berbeda ini nih ya, misalnya saya punya AH dan BH. Maka AH dan BH itu akan sama kalau B inverse A-nya itu elemen di H. Gitu ya. Ini juga sama, kalau HA sama dengan HB, itu sifatnya bolak-balik ya. Kalau saya punya ini, maka ini berlaku. Begitu juga kalau saya punya ini, yang ini berlaku. Ya. Jadi, HA sama dengan HB, jika dan hanya jika AB inverse di H. Nah, ini adalah bagaimana menghitung indeks dari subgrup. Ya, indeks dari subgrup. Apa yang dimaksud dengan indeks dari subgrup? Kita lihat dulu ya. Jadi misalkan H itu adalah subgrup dari G. Banyaknya koset kiri atau koset kanan gitu ya. Jadi kita bahasnya satu-satu. Mau koset kiri atau koset kanan. Caranya serupa, tapi kita tidak bisa menggabungkan keduanya secara bersamaan. Jadi banyaknya koset kiri dari H di G itu dinamakan indeks dari H di G. Jadi salah satu aja mau koset kiri atau koset kanan. Ukurannya pasti akan sama, tapi belum tentu apa namanya elemennya sama gitu ya. Nah, di notasinya adalah G titik 2H pakai kurung siku ini ya. Nah, misalkan diberikan H-nya itu isinya di sini contohnya H-nya misalkan elemennya 03 dia subgrup dari Z6. Ingat Z6 itu isinya adalah di sini Z6 itu sama dengan isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Kadang-kadang ada yang pakai bar juga. Seharusnya pakai bar, tapi saya seringnya tidak pakai bar ya. Nah, ini H itu adalah subgrup dari G. Di sini saya enggak apa namanya? enggak enggak buktikan dia subgrupnya gitu ya. Di sini kita tidak membuktikan bagaimana subgrupnya. Tapi di sini sudah kita ketahui saja bahwa dia subgrup. Oke, mohon maaf sambil sering terputus-putus karena kebetulan sedang konferensi juga ya, mendua. Oke. Nah, sekarang untuk untuk kita buat semua koset-kosetnya. Saya mencontohkan bagaimana mencari koset untuk himpunan yang berbeda. Di sini saya misalkan mau cari koset jangan 0 ya. 0. Kalau 0 kan ya oke lah, nggak apa-apa. 0. Karena ini grupnya terhadap operasi penjumlahan. Kalau tadi kan operasinya eh, dulu operasinya itu tadi operasinya adalah permutasi atau komposisi. Kemudian ini 0H, 0 kalau ini penjumlahan 0 tambah H, 0 tambah H, itu ya, 0 tambah H. Ini isinya adalah tinggal menjumlahkan, ini bisa ditulis langsung ya. Jadi menjumlahkan 0, angka 0 ke semua elemen yang ada di H. Ya, 0 tambah 0, 0, 0 ditambah 3, 3. Gitu ya. Kemudian yang ini 1, angka 1 tambah H, 1 itu ditambahkan ke sini, masukin langsung 1 tambah 0, 1 tambah 3 jadi 4. Gitu ya. Nah, kemudian saya punya 2, misalkan yang di atas. 2 tambah H sama dengan 2 dimasukin ke 2 tambah 0 dan 2 tambah 3, 5. Ini masalah pengurutannya bisa nanti. Begitu seterusnya ya. Sampai semua elemen yang ada di Z6, kita cari kosetnya, diperoleh ini. Nah, yang sama-sama diakomodir. Artinya nih, oh ini sama dengan H juga ya, tulis sama dengan H. Ini sama dengan 13 sama dengan oh ini ada kesalahan 13 harus 13 saja tidak sama dengan 14. Kemudian ini 25, 30 dan seterusnya gitu ya. Ini sama dengan baru H1 tambah H. Ini nih, ini saya ada kesalahan sedikit harus 1 tambah A saja. Oke. Jadi ini nah terus yang ini 5 ditambah 7 sedangkan 7 di Z6 adalah 1.
5 tambah 3 8. Sedangkan 8 di Z2 di Z6 adalah 2 ya. Jadi ini sama dengan 2 ditambah H. 2 ditambah H isinya ini ya. Ini juga nih harusnya 4, harusnya 4 bukan 3. Nah, jadi diperoleh bahwa koset kiri H di Z6 ada 3 yaitu H, 1 tambah H, dan 2 ditambah H. Jadi indeks H di Z6, jadi indeks H di Z6 itu adalah 3. Jadi kita menghitung banyaknya koset kiri yang berbeda. Ya, banyaknya koset kiri yang berbeda yang ada di G. Ya, jadi banyaknya koset. Di sini kan sebenarnya kita bikinnya ada 6 koset nih, tapi kan ada yang samanya, ada H, ada 1 plus H, ada 2 plus H. Nah, yang sisanya sama balik lagi ke awal. Nah, jadi kita menghitung banyaknya koset kanan yang berbeda, itulah yang disebut dengan indeks dari subgroup. Ya, ini contoh lain untuk operasi operasi apa namanya permutasi ya. Dengan operasinya komposisi maksud saya elemen-elemennya adalah permutasi. Ini juga ada diperoleh indeksnya itu adalah 3 karena ada 3 koset kiri yang berbeda ya. Ini juga contohnya serupa 0 ditambah 6Z. Jadi kita punya 6Z subroot dari Z ya. Semua koset kiri dari 6Z di Z yaitu 0 tambah 6Z. Tinggal tambahkan aja ke semua elemennya. Kalau bingung, misalkan bentuknya seperti ini ya, di apa namanya, diuraikan saja. Nah, seperti ini, kemudian tambahkan nih, 0 ditambahkan ke semua elemennya, ya tetap aja ya, nggak berubah. Kemudian 1 ditambahkan ke elemen yang di atas nih. Jadi min 11, min 5, 1, 7, 13, dan seterusnya. 2 juga sama seperti itu, ditambahkan ke setiap elemennya. Jadi, lebih mudahnya kalau kita bekerja di subgroup yang ini ya, yang Z yang terkait dengan Z ataupun ZN gitu ya modulo, perhitungannya itu jauh lebih mudah. Gitu. Kita bisa langsung ini juga ada kesalahan ketik. Nah, di sini ada teorema Lagrange yang dia berbicara bahwa misalkan kita punya grup hingga G ya dan subgrup subgrup H itu subgrup dari G. Order dari H, order itu adalah banyaknya elemen dari H, itu akan membagi habis order dari G, nah khususnya seperti ini. Jadi kita kalau order dari G bisa dicari dengan cara indeks dari G dibagikan dikalikan dengan apa namanya banyaknya elemen dari H. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Untuk pembuktiannya nanti kita bahas belakangan saja. Jadi untuk saat ini yang perlu dibuktikan atau yang perlu kalian kerjakan adalah ini nih, mencari ke semua koset kiri dari ini. Ya, ditambahkan juga selain koset kanannya juga dicari. Ya, nanti lihat apakah indeksnya sama. Ya, ini juga semua cari koset kiri. Maaf. Ini kan dimintanya koset kiri. Nah, kalian coba cari koset kiri dan koset kanannya. Ya, nanti kita akan bahas pada pertemuan Zoom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.